Hola amigos parantasku Mahadamango, selamat datang di Gayakin Movie. Di video kali ini, Mimin masih akan melanjutkan part kelima dari serial Senseiya The Lost Canvas, di mana part ini akan menceritakan Tenma dan teman-temannya yang udah memulai petualangan mereka menuju Istana Hades. Apakah yang akan terjadi? Daripada penasaran, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene diawali dengan Tenma dan teman-temannya yang udah tiba di kampung halaman si Tenma hingga sang Pegasus terkejut karena sekarang di luar kota itu ditutupi oleh hutan yang dulu nggak ada. Ketika memasuki hutan tersebut, mereka melihat banyak gagak aneh yang kemudian mengambil gelang bunga sang Pegasus. Tenma auto mengejar burung itu membuatnya terpisah dengan Uchiha dan juga Yato. Tenma berhasil mengambil kembali gelangnya hingga nggak lama ia dikejutkan karena di sana ada rumah lamanya dan juga teman-teman panti asuhannya dulu. Tanpa curiga sedikit pun Tenma memeluk mereka, tapi ia kemudian diserang oleh anak-anak tersebut. Sementara itu di kota Manigoldo ternyata udah diperintahkan Ayah Suci untuk mengikuti rombongan sang Pegasus. Balik lagi ke Tenma yang dikejar wujud teman-temannya hingga ia terpaksa harus masuk ke dalam bangunan. Dan gak diduga di sana ada seorang pria yang sedang memainkan sebuah piano yang ternyata orang itulah yang mengendalikan tubuh anak-anak melalui permainan pianonya. Orang itu lalu berkata jika ia udah membawa kembali tubuh teman-teman Tenma dari neraka, yang ternyata anak-anak itu sebelumnya udah tewas di tangan si Alon. Tenma pun memakai armornya, tapi yang sulit ia nggak bisa melukai tubuh teman-temannya sendiri. Tenma berpikir untuk menghancurkan piano agar teman-temannya terbebas dari pengaruh pria yang diketahui bernama Nasu itu. Namun Nasu memberitahu jika pianonya dihancurkan, maka tubuh teman-teman Tenma akan kembali menjadi mayat. Tenma lalu melihat jika teman-temannya itu menangis dan karena itu ia menyadari walau tubuh mereka dikendalikan, tapi jiwa ketiganya merasa tersiksa. Dan karena itu Tenma pun memilih untuk menghancurkan pianonya. Tenma sugoi ya. Tenma no ute. Omaera. Tenma yang sangat marah pada perbuatan Nasu pun langsung menyerang pria tersebut, tapi aneh malah tubuhnya sendiri yang terpental. Karena ternyata Nasu punya pasukan lalat yang melindungi tubuhnya dari serangan. Nggak hanya bertahan, karena para lalat pun bisa ia gunakan untuk menyerang Tenma. Beruntung Uchiha dan Yato akhirnya menemukan keberadaan temannya itu. Nasu lalu menyerang ketiganya sekaligus dan kemudian membangkitkan tubuh banyak mayat untuk mengepung mereka. Tapi tiba-tiba mayat-mayat itu auto hancur karena Manigoldo ternyata udah ikut memasuki hutan tersebut. Manigoldo lalu berkata jika ia adalah pengasuh Tenma dan teman-temannya dan karena itu ia menantang Nasu untuk berduel. Nasu lalu menjawab walau Manigoldo bilang ia datang untuk melindungi Tenma, namun bau si Manigoldo ini lebih mirip dengan para spektre. Dan karena hal itu Nasu mengajaknya bergabung ke pihak Hades. Namun si Manigoldo menolak ajakan tersebut membuat pertarungan keduanya nggak bisa dihindari lagi. Awalnya Manigoldo kesulitan menghadapi lalat-lalat si Nasu karena ternyata pria ini udah diberikan kekuatan tambahan oleh Thanatos, salah satu dewa spektre. Tapi itu nggak bertahan lama karena sang Cancer punya kekuatan mengurung lalat-lalat si Nasu dalam bola cahaya dan kemudian menghancurkan mereka semua. Hingga setelahnya dengan kejam Manigoldo membelah tubuh si Nasu menjadi dua bagian. Saat Manigoldo mengira udah menang, si Nasu bisa bangkit lagi dan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Dimana dengan kekuatan itu Nasu bisa melelehkan apapun yang berada di sekitarnya. Melihat kekuatan besar dari Nasu, Manigoldo terlihat tetap tenang dan malah tersenyum sambil menerobos kekuatan tersebut.
Hingga tiba-tiba Tenma dan teman-temannya dikejutkan karena dengan cepat tubuh Nasu tahu-tahu udah tergeletak di hadapan mereka, sementara Manigoldo nggak terlihat ada di sana. Yang ternyata si Manigoldo punya kemampuan seperti si kakek yang bisa membawa jiwa seseorang ke dalam neraka. Ia membawa jiwa Nasu ke neraka dan bermaksud menghabisinya di tempat itu. Nasu dengan sombong lalu berkata jika Manigoldo nggak mungkin bisa melawannya di neraka yang adalah tempat para spektre. Tanpa ia tahu si Manigoldo ini punya kekuatan api iblis yang nggak akan padam sebelum jiwa korbannya habis terbakar. Merasa udah menang, Manigoldo pun bersiap meninggalkan tempat itu. Namun sial, suara Thanatos selalu mempengaruhi si Nasu dan memerintahkan pria itu untuk membawa Manigoldo mati terbakar bersamanya. Shin lalu berpindah pada Tenma dan yang lainnya di mana mereka melihat tubuh Nasu yang tiba-tiba hangus terbakar. Namun si Manigoldo belum juga kembali dari neraka. Yato lalu berkata jika Manigoldo mungkin ikut tewas bersama Nasu. Namun Yuriziha menjawab jika sang Cancer walau terlihat pemalas nggak akan mati semudah itu. Karena Manigoldo ini ternyata adalah murid yang dididik langsung oleh Ayah Suci. Dan Yuriziha mengetahui hal itu karena si Ayah Suci adalah saudara kembar dari si kakek Jamir. Mendengar itu, Tenma lalu bilang jika mereka nggak perlu mengkhawatirkan si Manigoldo dan kemudian mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka ke Istana Hades. Shin lalu berpindah pada Thanatos dan Hypnos, di mana mereka dikejutkan karena si Manigoldo tahu-tahu muncul di hadapan keduanya. Manigoldo dengan berani menghina kedua dewa Spectres itu dan tiba-tiba menyerang Thanatos walau pukulannya bisa ditahan cuma menggunakan bidak catur yang keduanya sedang mainkan. Melihat itu, Hypnos pun pergi dari sana dan menyerahkan urusan si Manigoldo pada Thanatos. Sang Cancer pun lalu dibuat terpental dengan mudah hingga kemudian ia menunjukkan kekuatannya yang bisa membuat permainan catur menjadi nyata dan menyerang sang Cancer dengan bidak-bidaknya. Namun Thanatos dikejutkan dengan kekuatan Manigoldo yang bisa bertahan bahkan menghancurkan para bidaknya. Melihat kekuatan api iblis sang Cancer, Thanatos pun mulai serius dan berubah dalam wujud dewanya. Tapi yang mengejutkan saat Manigoldo akan dihabisi, Ayah Suci pun muncul melalui lubang teleportasi yang ia buat dengan mantranya. Sang Ayah Suci lalu melemparkan dua kertas mantra yang ia bilang terbuat dari darah Athena pada perang yang lalu, di mana mantra itu bahkan bisa menutup ruang buatan sang dewa Spektre. Thanatos bertanya siapa sebenarnya pria tua tersebut dan Ayah Suci mengenalkan dirinya yang bernama asli Pope Sage alias sang Gold Sign Cancer terdahulu sebelum si Manigoldo. Ayah Suci lalu mengingat masa lalunya saat ia dan adik kembarnya selamat dari perang, di mana dua dewa Spektre inilah yang udah menghabisi semua rekan mereka. Dan karena itulah ia datang untuk membalas perbuatan Thanatos dan juga Hypnos. Thanatos selalu menyerang keduanya dengan banyak roh yang ia bilang adalah roh para korbannya, dan sang dewa bermaksud menjadikan Manigoldo dan Ayah Suci seperti mereka semua. Manigoldo hampir aja tertarik dalam lubang hitam buatan Thanatos, tapi ternyata ia cuma pura-pura aja agar bisa mendekati lubang tersebut. Hingga setelahnya, sang Cancer bisa menghancurkan lubang dan semua roh menggunakan api iblisnya yang juga terbuat dari roh orang-orang yang udah tewas. Nggak hanya menghancurkan tekniknya, Manigoldo juga ternyata berhasil menggores sedikit wajah Thanatos, membuat sang dewa sangat marah dan membuat bola energi yang sangat besar. Manigoldo mencoba melindungi gurunya walau ia nggak bisa menahan serangan itu. Beruntung, Ayah Suci pun melindungi muridnya dari belakang membuat si Manigoldo masih bisa bertahan hidup. Tapi sialnya, sang dewa kembali menyerang dan berhasil menjatuhkan Manigoldo. Ayah Suci lalu menyebarkan banyak kertas mantra dan berniat menggunakan teknik yang sama yang di part kemarin ia gunakan untuk menyegel kekuatan Hades. Namun gak diduga Thanatos bisa menghancurkan kertas-kertas itu dan menghempaskan Ayah Suci karena ia bilang kekuatan kertas berumur 200 tahun itu saat ini udah melemah.
Ia pun sekali lagi membuat bola energi untuk mengakhiri hidup sang ayah suci. Namun gak diduga Manigoldo ternyata masih hidup dan berhasil menghajar wajah sang dewa. Thanatos yang sangat murka pun kembali menciptakan ruang buatannya, namun guru dan murid yang udah sangat siap mati ini malah menertawakan nasib mereka. Thanatos kembali menyerang dan berhasil mengenai si Manigoldo. Dan melihat itu, sang guru memakai kekuatan yang sama dengan muridnya di mana ayah suci mencoba mengeluarkan jiwa Thanatos dari tubuhnya. Sayangnya itu nggak berhasil karena mengeluarkan jiwa dewa nggak semudah mengeluarkan jiwa manusia. Nggak diduga si Manigoldo kembali bisa bangkit dan bekerja sama dengan ayah suci mengeluarkan jiwa lawannya itu. Saat keduanya telah berhasil, sang Saint Emas langsung mencekik tubuh Thanatos yang udah terlihat nggak bergerak. Di sini Manigoldo pun meledakkan tubuhnya sendiri bersama tubuh Thanatos. Sebelum tewas, ia sempat melepas armor Cancer yang diminta kembali pada pemilik sebelumnya yang gak lain adalah ayah suci. Jiwa Thanatos lalu berkata nggak masalah ia kehilangan tubuh, karena yang Manigoldo hancurkan tadi hanyalah tubuh sementaranya, dan ia bisa mengambil tubuh siapa aja yang ia mau. Dan di sini Thanatos mengincar tubuh ayah suci yang akan ia pergunakan sebagai wadahnya, agar ia bisa pergi ke Sanctuary dengan bebas dan menghabisi Athena tanpa dicurigai. Namun yang mengejutkan, Thanatos nggak bisa menguasai tubuh ayah suci karena ternyata ia memakai armor milik saudara kembarnya yang nggak mempan terhadap teknik sang dewa. Karena nggak berhasil menguasai si ayah suci, Thanatos pun berencana menghabisi tubuh si kakek. Namun ternyata ayah suci menyimpan sebuah kotak yang bisa menyegel jiwa Thanatos di dalam armornya. Hingga akhirnya ia pun berhasil menyegel jiwa sang dewa kematian. Namun tentu harga yang dibayar untuk bisa menyegel sang dewa sangatlah mahal karena ayah suci harus tewas menyusul Manigoldo. Sebelum tewas, ia pun berhasil mengirim kotak itu ke tangan Athena. Dan karena saudara kembarnya udah tewas, Athena pun meminta si kakek yang diketahui bernama Hakurei untuk menggantikan posisinya menjadi ayah suci. Scene lalu berpindah pada Tenma yang ditemui jiwa Manigoldo di mana sang Cancer mengucapkan salam perpisahan dan part 5 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.